guys, kembali lagi bersama Mang Ardi di sini. Pembahasan kita kali ini apa guys? Iya, apa dong? Kita sudah membahas matrik guys sampai habis kemarin di video Mamang sebelumnya. Sekarang kita siap untuk membahas yang namanya vektor. Iya, apa itu vektor? Apa vektor? Iya, ini bingung guys. Apa ini ya? Apa itu vektor? Sebelum kita membahas terlalu jauh, apa sih sebenarnya vektor itu? Sebenarnya ada, kalau kita belajar di fisika itu yang ada besaran vektor gitu ya. Itu adalah katanya itu besaran yang mempunyai panjang dan arah. Nah, begitu. Tapi kalau dalam bahasa matematika ini vektor ini dikategorikan menjadi sesuatu yang lebih umum. Kita untuk membahasakannya tidak menggunakan bahasa fisika, tapi kita menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan sesuatu simbol atau sesuatu istilah yang sudah kita definisikan sebelumnya guys. Oke, apa itu vektor? Sekarang kita langsung saja guys, daripada banyak cincong ini langsung saja. Vektor ya gini saja guys, vektor itu adalah kita sudah belajar matrik ya. Jadi Mamang langsung hajar begini saja deh. Vektor adalah vekot dong, GG, jangan vekot, vektor gitu ya. Adalah gini saja dah, matriks, antam begini saja dah, matriks ukuran bentar, yang hanya mempunyai satu kolom, gitu aja dah. Nah, ini sebenarnya ketika kita bicara vektor secara umum guys, ini adalah vektor yang khusus sekali sebenarnya ya. Ini definisi yang tidak ideal sebenarnya. Jadi tetapi untuk memahamkan kepada kalian, intinya lah kalian bayangkan itu matriks ya, yang cuma punya satu kolom, yaitulah vektor gitu ya. Untuk sementara itu dulu guys. Kita pakai pegang ini dulu ya. Sebenarnya banyak ya, vektor itu fungsi bisa dianggap sebagai vektor guys, kemudian matrik juga sebenarnya bisa dianggap sebagai vektor, bilangan juga bisa dianggap sebagai vektor, koordinat juga bisa dianggap sebagai vektor, macam-macam lah pokoknya ya. Vektor itu umum, tapi kita tidak membahas itu karena itu terlalu kalau umum itu terlalu general, nanti malah abstrak guys jadinya. Kita yang paling real saja, itu vektor itu biasanya dalam bentuk matrik gitu ya, punya komponen gitu. Nah, itu bentuknya adalah biasanya dilambangkan dengan huruf kecil guys, katakanlah itu V seperti itu ya. Misalnya adalah ini contoh gitu ya, 23 misalnya ya. Nah, 23 atau W misalnya ya, ini adalah negatif 1 0 akar 2 misalnya. Nah, ini guys, lihat nih, kolomnya cuma 1, barisnya 3, yang ini kolom 1 baris 2 guys, selalu kolomnya 1 guys. Itulah vektor ya. Untuk saat ini itu dulu. Kemudian kalau di matrik itu ini bilangan-bilangan yang disebut sebagai entry. Nah, di sini kalau vektor di sini disebut yang ini adalah komponen. Nah, ini komponen. Nah, ini komponen guys. Nah, ini komponen namanya yang angka-angka ini ya. Jadi komponen, banyak komponen itu menentukan arah vektor guys. Nah, jadi komponen itu menentukan arah vektor. Kemudian dia juga menentukan adalah ya arah vektor dari titik inisial poin. Inisial poin dong. Oke, daripada ini kita ingin lihat vektor secara geometris guys. Jadi vektor biasanya digambarkan dengan vektor digambarkan biasanya dengan panah, dengan garis lurus gitu ya, garis lurus dengan panah di depan sini guys. Panah ini menentukan arahnya. Nah, kemudian ini panjangnya ya. Nah, ini misalnya ya, aduh, habis lagi kah ini? Oh, masih belum, sorry guys, Mama baik. Iya, ntar guys, ini ya Mamang pakai yang baru aja deh ya. Mamang pakai yang baru. Nah, ini guys, yang pertama yang harus kalian ketahui, ini yang titik yang ini namanya titik pangkal ya. Titik pangkal
atau inisial poin ya, initial poin. Kalau bahasa Inggrisnya initial poin. Kemudian ini titik ujung guys, titik ujung. Ini adalah terminal poin, Nah, jadi itu komponen dari vektor ya. Kemudian yang namanya panjang vektor itu adalah jarak dari inisial poin ke terminal poin. Jarak dari inisial poin ke terminal poin. Ini adalah panjang vektor ya, panjang vektor secara umum. Nah, ini panjang vektor, biasanya itu dilambangkan dengan 1 begini guys. Nah, ini ya, nilai mutlak. Nah, itu kalau kita bicara tentang panjang secara umum. Kalau kita relasikan dengan istilah kita waktu kita belajar koordinat ya, ini panjangnya adalah yang dari sini ke sini gitu. Walaupun sebenarnya ukuran panjang tidak harus itu guys. Jadi ketika kita bicara tentang norma ya nanti, nah itu tidak harus begitu. Tidak harus ada yang terkadang itu dilihat dari komponen terpanjangnya gitu. Nah, komponen itu di mana gitu? Komponen itu adalah nanti ya penentu arah ini. Nanti kita lihat insya Allah akan lebih jelas pada saat kita belajar koordinat. Mungkin itu saja yang pertama terkait dengan vektor. Kemudian apa lagi ya? Ini kita belajar dari apa sih unsur ya? Hal-hal yang perlu kalian ketahui dari vektor tadi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian banyaknya komponen itu disebut dimensi guys. Banyaknya komponen itu kita sebut sebagai dimensi ya. Jadi dimensi vektor. Nah, misalnya gini ya. Vektor V misalnya ini 1, 2 misalnya ya. Ini mempunyai berapa komponen ini? 1, 2. Jadi ini 2 komponen berarti dia 2 dimensi ya. Berdimensi 2. Berarti dimensi 2 karena dia mempunyai 2 komponen. Ini 2 komponen. Nah, maka dia berdimensi 2, guys. Oke. Apa lagi ya? Komponen matriks 1 kolom itu sudah. Vektor ekspresi. Oh iya guys. Jadi selain dengan seperti ini, ada di buku lain gitu ya. Ada di buku lain kalau ada seperti ini, ada juga yang nulis begini guys. Jadi V ini ada yang nulis seperti ini. I tambah 2J tambah sudah ini aja. Nah, ini ya. Ada yang gini guys, nulisnya I tambah 2J gitu. Nah, ini sebenarnya adalah sama ini. Jadi jangan heran kalau ada yang nulis begini ya. Jadi ada yang nulis kalau vektor dimensi 2 ya, kalau vektor dimensi 2 itu ada yang nulisnya adalah V, misalnya ada yang nulis begini. Jadi A1 ini A2. Dan ini sama saja kalau nulisnya dengan ini ya. Sama dengan A1I. Ini artinya komponen pertama ya. Kemudian A2J, ini komponen kedua. Nah, ada juga yang nulis begini. Jadi kalian jangan bingung, kalian boleh menggunakan ini, kalian juga boleh menggunakan ini, guys. Oke. Terus apa lagi nih? Koordinat. Oh iya. Nah, kalau yang dimensi 3, guys, misalnya ini V, ini adalah A1, A2, A3, maka ini bisa juga tulis begini. Kalau dimensi 3 itu A1I, A2J plus A3K. Nah, ini bilangan ini bilangan yang menunjukkan komponennya ya, tapi ditulis IJK. Itu sama saja, guys. Oke, sama saja, ini hanya penulisan cara penulisan vektor saja. Intinya sama gitu ya. Oke, mungkin itu saja guys sekelas pengenalan dengan vektor. Thank you for watching. Mungkin akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Thank you.